Itulah yang bikin bunuh diri dosa, karena melanggar ayat yang tadi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, azab Allah pedih. Ternyata yang diancam azab bukan cuma yang maksiat, tapi juga yang kufur. Kufur tenaon, sok-sokan amnesia sama nikmat Allah. Nikmat segitu banyak dia lupa, sibuk mikirin yang gak ada. Karena kata Allah, la in syakartum lazidanakum. Barang siapa kufur, barang siapa syukur nanti ditambah nikmatnya. Ada lanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kenapa bunuh diri itu dosa selain menyakiti diri? Karena jujur. Ibu jangan ngerondang ya. Ya. Maka ketika akhirnya orang bunuh diri, Bu, gara-gara apa biasanya? Putus asa, stres, depresi, frustasi, apapun namanya. Berarti punya masalah ya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Jujur, di luar sana ada nggak orang yang masalahnya lebih berat daripada yang si bunuh diri? Ada, banyak malah. Tapi dia memilih tambah baik, memilih sibuk bersujud. Itulah yang bikin bunuh diri dosa, karena melanggar ayat yang tadi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, azab Allah pedih. Ternyata yang diancam azab bukan cuma yang maksiat, tapi juga yang kufur. Kufur tenaon, sok-sokan amnesia sama nikmat Allah. Nikmat segitu banyak dia lupa, sibuk mikirin yang gak ada. Repot. Alhamdulillah. Capek ya. Ibu tadi udah makan siang belum? Ada yang udah? Ada yang makannya pakai ayam? Ada? Jujur hitung berapa jarak langkah dari ibu ke piring sama berapa jarak langkah dari ayam nyampe ke piring ibu. Mana yang lebih jauh? Ibu atau ayam? Nyampe mateng. Beli di situ 15.000, Bu. Ibu suruh dikasih 15.000, suruh nangkep ayam sendiri, embung pasti. Ya. Ada yang hari ini udah makan mie instan, ada? Ada yang ada? Misalkan ya, saya kajian di PT Bogasari waktu itu. Saya tanya, pelanggan terbesar pabrik tepung ini apa? Pabrik mie instan. Oh. Saya tanya berarti, ladang gandumnya di mana? Nyediain bahan baku tepung buat mie instan se-Indonesiaeun. Jawabannya di mana coba? Di Kanada sama di New Zealand. Wih. Jadi tiap kali ibu makan mie instan eta teh impor dari Kanada, Bu. Mewah ibu asli. Mantap. Pernah ke Kanada? Tapi udah makanan Kanada. Saya udah coba berbagai macam makanan Kanada. Ada yang rasa soto, rasa mie goreng spesial, rasa kari. Dari Kanada semua itu. Lahir anak, asinya kering, Allah ciptain sapi. Sapi makan rumput, jadinya keluar susu. Ibu makan rumput, pahit. Keluarnya apa? Bau. Kajian di pabrik susu PT Frisian Flag sama Cimori. Sama saya tanya, ini di mana sapinya nyediain susu sa Indonesiaeun? Dijawab di New Zealand. Tebih deui wae cek saya teh, jauh. Pinggirnya Australia itu New Zealand. Tapi sok ibu mah mending bisa nyari duit. Anak ibu, Bu, masih bayi, minum susu. Ya, kerja belum bisa, ngomong belum bisa, nyampe susu plek nyampe di mulutnya. Pertanyaannya, itu bayi datengin sapi atau sapi datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susu, air susunya. Susunya mah nggak gantung atau di sapi nanya. Nah, ibu mah emang kudu digocek lah, Bu ya. Insyaallah ya. Adalah tenang, diatur. Ibu napas perlu Ibu tahu kelas 3 SD kita diajarin bahwa oksigen di planet bumi itu hanya 20 atau 21%. Sisanya 78 atau 79%-nya nitrogen, 1%-nya gas lain. Ini ada oksigen tapi udah nggak ada tulisannya, Bu. Dan kita hirup bercampur.
Bau ada beneran oksigen, bau tukang nasi goreng, bau kelek sebelahnya, macam-macam. Macam-macam. Pertanyaannya, gimana tubuh ngerti yang mana yang oksigen? Jawabannya di buku SMA biologi kelas 3 SMA. Itu kerjaannya baca unggul saya teh ya. Ternyata di darah itu mengandung yang namanya hemoglobin namanya. Yang secara kimia hemoglobin ini lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ya, ibarat berarti bilangan oksidasinya sama karena oksigen itu -2, tapi kalau misalkan ini +2 ya berarti hemoglobin. Maka berikatan dia. Jadi ibarat gembok sama kunci, Bu. Mau kita pindahin kalau bukan pasangannya kan nggak bisa ya. Nah, ini udah pasangannya nih. Ibarat kita ngirup, ngembus, masuklah ke paru-paru. Darah ngejemput ke paru-paru karena di darah ada hemoglobin yang keambil oksigennya doang, dialirin ke seluruh tubuh. Tanpa mikir, tanpa kita atur, tanpa kita minta, ya Allah alirkan darah ya Allah ke tubuhku, nggak ada. Kadang sambil maksiat tetap we ngalir. Ada gitu, ini orang lagi maksiat nih, Allah tahan napasnya ditahan 15 menit, enggak, udahan nanti orangnya. Enggak. Karena dulu ada yang pernah ditanya, siapa Allah itu bagimu? Ia menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke ruanganku padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Masih ragu sama kasih sayangnya Allah? Segitunya, Bu. Kita tuh diurus segitunya. Ibu ngerti, ibu makan nih, Bu, ya. Ya wortel, ya ayam, ya nasi, ya segala macam masuk munyah. Itu pencernaan udah dimulai dari mulut tuh. Ada enzim amilase atau petialin. Nah, emut kene ya. Itu ngebantu proses nanti di dalam perut ada asam lambung, ada apa dikerus, dikunyah. Nanti beres masuk ke usus. Di usus ada usus kecil, ada usus besar. Usus kecil ada jejunum, ileum, duodenum. Usus 12 jari, usus kosong yang nanti diserap sama darah dialirin. Nah, ini vitamin ini perlu dianterinnya kemana. Nanti nyampe usus besar, udah tinggal diolah, ada bakteri namanya bakteri Escherichia coli. Nanti akhirnya jadi busuk karena kalau nggak ada itu ibu makan wortel keluarnya wortel, Bu. Ya. Cena keluar. Dan waktu pengen ngeluarin ibu dikasih sinyal mules. Ya. Demi Allah suatu saat zaman makin canggih perut ibu bisa connect bluetooth ke handphone, Bu. Waktunya ibu buang air bunyi, waktunya boker, waktu misalkan gitu ya. Aduh punten naudzubillah ya. Tapi ibu lagi pules tidur. Coba kebayang bangun nggak? Enggak, tahu-tahu bangun bau tumpah di kasur, geuleuhnya. Tapi kalau sinyalnya sesempurna mules, ibu sepules apapun bangun nggak, Bu? Mules, Bu? Bangun, Bu, asli. Siapa yang ngaturin? Allah. Tubuh kita itu Masya Allah segitu rumitnya. Lancar, ngerti dan tanpa mikir. Coba kalau suruh mikir sendiri. Bentar ya, jangan ajak ngobrol saya dulu. Saya pengen serap vitamin A yang baru nyampe usus nih. Diajak ngobrol sih jadi vitamin A nya ke kuping, nggak ke mata, gitu. Aduh, tenanglah kita mah. Nah, baik Allah ya. Oh, udah waktunya ya, Masya Allah, izin. Oh, ini ada diingatkan sunduk buat anak yatim dan duafa ya. Ini anak-anak kesayangan Rasulullah. Kita tahu hadisnya, kalau pengen deketan sama Rasul nanti di surganya maka adalah orang-orang yang menyantuni, mengasihi anak-anak yatim ya. Aslinya bukan ibu yang sedekah, bukan ibu yang dermawan, tapi memang ada rezeki anak yatim yang ada di kantong ibu. Ibu mau tahan kayak gimana juga nyampe pasti keluar, itu gimana caranya. Maka berarti kan sejatinya yang sedekah itu Allah, tapi ibu yang dijadiin jalan kecipratan pahalanya amal solehnya ya. Masya Allah. Bismillah. Yuk silakan sunduk dulu ya. Saya sambil minum lagi ya. Nanti dipimpin sholawatnya oleh itu.